Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalis Tresna Paujan. Saya dari kelas PJKR 4D. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari buku Biomekanika Olahraga. Lebih tepatnya di bab 4, evaluasi bab 4, yaitu materi mengenai tentang gaya. Ya, kita langsung saja ke soal pertama. Gaya ialah tidak ada sesuatu yang bergerak dengan sendirinya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap benda. Gaya bisa menyebabkan perbedaan posisi atau perubahan posisi. Nah, gaya juga termasuk ke dalam besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Nah, untuk macam-macam gaya, yang pertama ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi terjadi karena adanya gerakan bumi. Nah, contohnya seperti buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Lalu yang kedua ada gaya tahanan. Nah, gaya tahanan yang diperlambat karena adanya tahanan. Contohnya, bola saat menggelinding di rumput akan semakin lambat karena adanya tahanan, yaitu rumput. Nah, yang ketiga ada gaya gesekan. Nah, gaya gesekan yang terjadi karena adanya dua benda yang bergesekan. Contohnya ketika kita mengendarai suatu mobil dan itu menginjak remnya. Nah, itu suatu gaya gesekan. Nah, yang keempat ada gaya kontraksi otot. Nah, gaya ini merupakan gaya dari dalam tubuh. Contohnya, benda diam akan bergerak ke kanan bila kita menariknya ke kanan. Jadi efek ini dari kekuatan ini selalu sesuai dengan arah dan bekerjanya kekuatan tersebut. Untuk aspek-aspek gaya, yang pertama ada besaran gaya. Nah, besaran gaya, gaya gravitasi merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Lalu yang kedua ada titik tangkap gaya. Titik di mana gaya dikenakan kepada suatu objek. Yang ketiga ada arah gaya. Arah gaya suatu arah gaya ialah sepanjang garis gerakannya karena gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi. Maka arah gravitasi adalah partikel ke bawah. Ya, untuk cara memadukan dua gaya pada angin dan dayung misalnya. Nah, gaya yang satu cenderung mendorong perahu ke utara, sedangkan gaya yang lain ke timur. Itu merupakan suatu cara memadukan. Lalu ada cara menguraikan gaya. Sebuah gaya dapat diuraikan atau dipecah menjadi dua buah komponen. Nah, kedua komponen ini harus sedemikian besar dan sedemikian arahnya hingga membentuk sebuah jejar genjang. Lalu ada peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Yang pertama ada ayunan raksasa giant swing pada horizontal bar palang tunggal. Nah, ini menyebabkan adanya tarikan pada lengan. Lalu yang kedua ada gerakan melempar bola underhand atau overhand throw. Basketball hawk pass atau bowling adalah berdasarkan prinsip-prinsip gaya sentrifugal. Yang ketiga ada pada permainan ulur-uluran senam, lintasan lari anak-anak mengandung elemen-elemen dari benda yang diputar pada tali. Lalu ada lari pada tikungan yang akan menyebabkan badan kita terdorong keluar. Nah, yang terakhir ada kejadian-kejadian di mana gaya sentrifugal ditahan seperti di dinding, gelas menahan air terdapat juga dalam kegiatan olahraga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.